Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Lia Wulandari NPM 217 dan Saiful Ahmad Fauzan NPM 238 dari kelas A718. Dalam video ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Model Kontroversial Publik Isu atau CPI. Dalam materi ini, kami akan membahas tentang pengertian dari CPI, sintak, fungsi dan tujuan, kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran kontroversial publik isu atau CPI. Pengertian dari CPI adalah masalah-masalah publik yang kontroversial, mengandung perdebatan, artinya masalah-masalah yang disajikan adalah masalah yang membuat orang itu tidak setuju maupun setuju. Model CPI diperlukan untuk membentuk kemampuan berpartisipasi guna memecahkan masalah-masalah dalam suatu masyarakat demokratis dengan berdiskusi. CPI merupakan salah satu model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran CPI bisa diterapkan dalam pembelajaran PPKN atau pembelajaran IPS. Pembahasan selanjutnya yaitu sintak CPI. Sintak CPI dibagi menjadi dua. Yang pertama, sintak CPI 1. Langkah-langkahnya: 1. Guru dan siswa melakukan brainstorming atau mencari ide-ide terkait masalah mengenai isu-isu kontroversial. Yang kedua, siswa berkelompok memilih salah satu kasus untuk dikaji. Yang ketiga, siswa melakukan inquiry. Inquiry tersebut, siswa mencari atau menyelidiki kasus tersebut, mengundang narasumber, membaca buku, mengumpulkan informasi lain. Yang keempat, siswa menyajikan atau mendiskusikan hasil inquiry tersebut, mengajukan argumentasi, mendengarkan tanggapan orang lain atau opini orang lain. Yang kelima, siswa menerapkan konsep, generalisasi, teori ilmu sosial untuk secara akademis menganalisis permasalahan menurut Kokom Kemalasari 2010. Yang kedua, sintak CPI 2. Guru atau siswa menyodorkan suatu kasus isu. Langkah-langkahnya: 1. Guru mengundang berbagai pendapat siswa mengenai isu tersebut. Setiap pendapat tentang isu tersebut harus disertai dengan alasannya. 2. Pendapat-pendapat yang berbeda diidentifikasi sebagai isu kontroversial dan dijadikan bahan diskusi kelas. 3. Setiap siswa dapat menjadi pembela atau penyerang suatu pendapat tersebut. Yang keempat, guru tidak perlu mengarahkan kegiatan kelas untuk mendapatkan kesepakatan-kesepakatan. Yang kelima, guru dan siswa menarik kesimpulan mengenai kesamaan dan perbedaan pendapat yang ada, kelemahan dan keunggulan masing-masing, menurut Hasan 1996. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi dan tujuan dari model pembelajaran CPI atau kontroversial public issue. Di sini ada 5 tujuan dan fungsi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu melalui perbedaan pendapat tentang suatu isu. Maka materi isu kontroversial secara langsung akan membangkitkan kemampuan berpikir seseorang. Seorang di sini yang dimaksud adalah siswa. Yang kedua, melalui bacaan atau mendengar mengenai suatu kejadian, maka secara spontan bereaksi menentukan kepada pihak mana dia berada. Kemudian yang ketiga, melalui pendapat yang berbeda, siswa akan mengembangkan pendapat baru yang lebih baik. Kemudian yang keempat, siswa yang terbiasa dengan berbagai pandangan yang berbeda akan dapat menempatkan dirinya dan menyumbangkan pemikirannya sebagai anggota masyarakat. Dalam konteks di sini adalah masyarakat kelompok secara baik. Kemudian yang kelima, bermanfaat bagi siswa untuk menghadapi kehidupan sosial yang kompleks, yaitu keterampilan berkomunikasi, menanamkan rasa empati, sikap toleransi, dan bekerja sama. Selanjutnya, dalam model CPI ini pasti akan memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang saat ini kita akan membahas kelebihan dari model CPI atau kontroversial public issue. Antara lain ialah yang pertama, mengajarkan kepada siswa keterampilan akademis untuk membuat hipotesis, mengumpulkan evidensi, menganalisis data, dan menyajikannya.
Yang kedua, melatih siswa untuk menghadapi kehidupan sosial yang kompleks dengan keterampilan berkomunikasi, menanamkan rasa empati, sikap toleran, dan bekerja sama. Yang ketiga, isu-isu yang dibahas berguna untuk mempelajari studi kasus dengan memahami penggunaan konsep, generalisasi, dan teori-teori ilmu sosial. Yang keempat, melalui pendapat yang berbeda, siswa akan mengembangkan pendapat yang baru yang lebih baik. Yang kelima, peserta didik yang terbiasa dengan berbagai pandangan yang berbeda akan dapat menambahkan dirinya serta menyumbangkan pemikirannya. Yang keenam, memberikan wawasan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik atau siswa. Nah, yang kali ini kita akan membahas kelemahan dari model pembelajaran CPI. Nah, yang pertama, topik yang diangkat dibatasi dan tidak boleh menimbulkan pertentangan suku, agama, dan ras. Yang kedua, pembelajaran diakhiri dengan suasana kelas masih terbagi, jika simpulan belum ditemukan dan diterima oleh seluruh siswa. Yang ketiga, siswa yang aktif mendominasi diskusi, jika moderator tidak pandai mengatur saat model berlangsung. Yang keempat, siswa yang pasif akan cenderung diam dan jika tidak diberi kesempatan. Yang terakhir atau kelima itu jika isu yang diangkat kurang kontroversi, maka komposisi peserta didik antara yang mendukung dan menolak tidak seimbang atau bahkan tidak ada yang menolak atau mendukung isu tersebut. Sekian dari kami tentang pembahasan model CPI atau kontroversial public issue. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.